Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejarah, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Sebelum kita memulai episode kali ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf. Dalam episode sebelumnya, mungkin ada beberapa kata, istilah, maupun penyebutan tempat yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan catatan sejarah. Hal itu tidak kami maksudkan untuk menyesatkan, melainkan murni karena keterbatasan riset dan penyampaian. Terima kasih atas pengertiannya. Kini, mari kita lanjutkan kisah Kesultanan Banten, memasuki masa-masa konflik internal dan eksternal menjelang kolonialisme Belanda. Episode ini akan membawa kita menelusuri tantangan besar yang dihadapi Banten setelah masa kejayaan Sultan Ageng Tirtayasa, serta bagaimana kerajaan ini mempertahankan kedaulatannya di tengah tekanan kolonial dan intrik internal. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa nyalakan notifikasinya dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita sejarah lainnya. Setelah Sultan Ageng Tirtayasa memimpin Banten hingga mencapai puncak kejayaan, kerajaan tidak lagi sekadar pusat perdagangan dan kekuatan maritim. Armada laut yang kuat, pelabuhan internasional yang ramai, dan pusat pendidikan Islam telah menjadikan Banten disegani di Asia Tenggara. Namun, kejayaan selalu menghadirkan tantangan baru. Banyak bangsawan dan keluarga kerajaan yang merasa ambisi mereka terhalang oleh kebijakan Sultan. Beberapa dari mereka bahkan mulai mendekati pihak asing, terutama Belanda, yang melihat Banten sebagai ancaman terhadap monopoli perdagangan rempah mereka di Nusantara. Banten kini berada dalam posisi yang rumit. Di satu sisi harus mempertahankan independensi dari tekanan Belanda, di sisi lain harus menjaga persatuan internal kerajaan agar tidak tercerai-berai oleh ambisi pribadi dan pengaruh asing. Belanda, yang pada awal abad ke-17 mulai menguasai Maluku, memiliki ambisi besar untuk menguasai perdagangan rempah di seluruh Nusantara. Mereka menyadari bahwa Banten, dengan pelabuhan Surosowan dan armada lautnya, adalah penghalang utama bagi monopoli mereka. Sultan dan para penasihatnya menyusun strategi diplomasi yang hati-hati. Alih-alih langsung berkonfrontasi, mereka menjalin hubungan dagang terbuka dengan pedagang Eropa lain, seperti Inggris dan Portugis, untuk mengurangi dominasi Belanda. Diplomasi ini tidak hanya menjaga ekonomi Banten tetap berjalan, tetapi juga menegaskan kedaulatan politik kerajaan. Setiap keputusan Sultan Ageng Tirtayasa menunjukkan keseimbangan antara diplomasi, kekuatan militer, dan kepentingan rakyat. Selain ancaman eksternal, Banten menghadapi masalah internal yang serius. Beberapa bangsawan yang pro-Belanda mulai menyebarkan pengaruh mereka di kalangan rakyat dan prajurit. Mereka berharap untuk melemahkan kekuasaan Sultan agar lebih mudah berkolaborasi dengan pihak asing. Konflik internal ini memicu ketegangan di berbagai daerah Banten. Sultan harus menggunakan kebijakan bijaksana dan diplomasi internal untuk menenangkan bangsawan, sekaligus menjaga kesatuan militer dan rakyat. Kebijakan Sultan tidak hanya menekankan kepatuhan pada pusat pemerintahan, tetapi juga memberdayakan rakyat dan pedagang lokal, sehingga mereka tetap setia pada kerajaan. Armada Laut Banten menjadi kunci dalam menghadapi ancaman eksternal. Kapal perang Banten tidak hanya menjaga keamanan pelabuhan Surosowan, tetapi juga mengawal perdagangan ke seluruh Nusantara. Beberapa kali, kapal-kapal Belanda mencoba menekan perdagangan Banten dengan mengancam atau memblokir pelabuhan. Namun, Sultan dan Panglima armadanya berhasil menangkis ancaman ini, menunjukkan bahwa Banten masih memiliki kekuatan maritim yang disegani. Keberhasilan ini membuat pedagang dari Nusantara dan luar negeri tetap percaya untuk berdagang di Banten, menjaga ekonomi kerajaan tetap stabil meski ada tekanan kolonial. Meskipun menghadapi tekanan politik dan perang dagang, Sultan Ageng Tirtayasa tetap fokus pada pembangunan pendidikan Islam dan budaya. Pesantren dan madrasah tetap berjalan, mendidik generasi muda tentang ilmu agama, perdagangan, dan strategi pemerintahan. Dakwah Islam dilakukan dengan pendekatan damai, sehingga masyarakat tetap setia dan nilai-nilai Islam terus berkembang. Seni, arsitektur, dan budaya Banten juga mengalami kemajuan. Masjid-masjid megah dan pusat administrasi kerajaan tetap menjadi simbol kejayaan dan identitas Banten. Keseimbangan antara pertahanan, pendidikan, dan budaya ini membuat Banten mampu bertahan menghadapi tekanan kolonial, sekaligus menjaga warisan budaya yang kaya. Warisan Sultan Ageng Tirtayasa menjadi panduan penting bagi penerusnya. Armada laut yang kuat, pusat perdagangan internasional, sistem pendidikan Islam,
dan kedaulatan politik menjadi fondasi bagi Banten untuk tetap bertahan. Meskipun masa-masa setelah kepemimpinannya dipenuhi konflik dan tantangan, strategi dan kebijakan yang telah diterapkan memungkinkan Banten menghadapi tekanan Belanda dan bangsawan pro-kolonial. Warisan ini menunjukkan bahwa kejayaan bukan hanya soal ekonomi atau kekuatan militer, tetapi juga kepemimpinan bijaksana, persatuan, dan pembangunan budaya serta agama. Sahabat sejarah, demikianlah kisah kita pada episode kali ini. Dari perjalanan panjang tadi, kita belajar bahwa Banten menjelang kolonialisme Belanda tidak hanya menghadapi tekanan dari luar, tetapi juga konflik internal yang menuntut kebijakan bijaksana dan kepemimpinan tegas. Sejarah selalu memberi pelajaran tentang persatuan, kepemimpinan, perjuangan, dan warisan yang bertahan hingga hari ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode berikutnya. Di episode selanjutnya, kita akan menelusuri masa-masa jatuh dan adaptasi Kesultanan Banten di bawah tekanan kolonial Belanda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.